Sobet atau Sobat Alfabet nih, yang nantinya pastinya akan banyak banget obrolan-obrolan seru dan juga inspiratif spesial untuk sobat semua. Jadi ikutin terus ya keseruan podcast dari Alfabet ini. Nah, di hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber atau bintang tamu kita nih yang pastinya akan memberikan inspirasi untuk sobat semua. Ini kita udah kedatangan, namanya yaitu Akang Haris. Langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol bareng Akang Haris ya. Halo Kang Haris, apa kabarnya nih Kang Haris? Alhamdulillah sehat Mbak Kira. Sehat ya. Aduh Kang Haris nih kaku banget, kedinginan ya Kang ya. Iya. Ada hujan soalnya. Ini agak hujan, di luar hujan, terus AC-nya lumayan dingin, jadi lumayan kaku juga badan jadinya Kang ya. Jadi kita agak-agak gimana gitu. Gak apa-apa, santai aja Kang Haris. Jadi ini kita nanti mau obrol ini seputar kegiatannya Kang Haris, keseruannya, kalau kesahnya seperti apa. Siapa tahu nanti sobat semua yang dengerin di rumah ya, atau dimanapun berada nih bisa menjadi terinspirasi nih dengan kisah-kisahnya dari Kang Haris. Siap ya Kang Haris ya? Oke, siap. Sobat nih, jadi Kang Haris hari ini hadir spesial karena Kang Haris ini merupakan salah satu sosok inspiratif, di mana nih Kang Haris merupakan salah satu relawan ya Kang ya, betul ya? Relawan ambulan gratis, betul? Ya, benar. Nah, ini jadi selama pandemi kemarin Kang Haris nih yang paling berjasa banget nih buat kita semua, salah satunya untuk para korban yang sudah para korban yang terdampak COVID-19 ya. Jadi Kang Haris ini sangat berjasa banget. Jadi nganterin pasien ataupun bahkan bisa nganterin jenazah juga dari rumah sakit ke pemakaman juga Kang Haris yang bolak-balik nganterin juga ya. Ya, jadi awalnya kita kan melihat di berita ya. Di berita itu kan banyak banget orang-orang yang kekurangan transportasi, terutama transportasi pengangkut COVID gitu kan. Apalagi pada saat pemberitaan itu kan heboh gitu ya, kasusnya naik, kasus gitu ya. naik, banyak yang meninggal segala macam, ambulans ngantri di rumah sakit ngantri. Nah, disitulah kita berpikir kenapa nggak yang memang kita basicnya relawan, kenapa nggak kita coba membantu teman-teman yang saat itu yang posisinya memang membutuhkan bantuan, terutama ambulans. Makanya dari situ kita beralih profesi. Beralih profesi ya. Iya, yang awalnya kita bergerak pada bidang konstruksi, akhirnya kita berubah haluan sementara. Iya, berubah haluan sementara, kita menjadi supir ambulans. Yang memang waktu itu kita juga difasilitasi oleh Alfamart juga. Oh, iya. Jadi difasilitasi juga oleh Alfamart ya untuk ambulan gratis ini ya, Kang Haris ya. Oke. Ya, difasilitasi. Jadi kita coba memfollow up wilayah-wilayah yang memang jauh dari jangkauan. Gitu. Jangkauannya waktu itu dari kemana aja tuh, Kang Haris? Waktu itu kita ada Lebak, ada Pandeglang, ada Serang Kota, Serang Kabupaten, Tangerang, Cilegon. Oh, banyak juga ya cakupannya, luas juga ya berarti ya. Iya, benar. Oke, nah itu gimana sambutan dari masyarakat? Mereka benar-benar ngerasa terbantu kah atau mungkin ada yang ngerasa kurang menerima apa gimana tuh? Jadi gimana ya? Karena memang namanya ambulans ya. Masyarakat Indonesia itu kan gimana? Agak-agak takut dengan ambulans. Takut ya. Apalagi dengar suara ambulans saya tuh bawahnya udah merinding gitu ya biasanya ya. Apalagi waktu banyak COVID itu kan, kita kalau lagi bawa ambulans itu, anak-anak kecil itu di pinggir jalan dia tutup hidung. Saya bingung tutup hidung, kenapa tutup hidung gitu. Oh gitu ya, sampai segitunya ya. Karena mungkin mindsetnya atau diajarinya bahwa kalau COVID ya masukin dari hidung. Iya, takut virusnya nanti kecium, kehirup gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Sampai segitunya ya berarti ya respon warga sekitar gitu. Oke. Dan yang mungkin kita juga ketika kita bawa pasien tuh ya, itu kadang-kadang ada yang keluarganya jauh gitu kan, maksudnya dia nggak mau ngantar sampai rumah sakit atau seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kita sendiri yang harus membopong pasien dari rumah sampai ke mobil, nanti di mobil. Yang paling kritis itu ketika kita angka COVID tinggi, paling tingginya kita itu sampai ngantri. Oh, sampai ngantri. Iya, sampai jadi kita mengalami hal itu juga ya, Kang Haris ya. Jadi kita itu di rumah sakit ngantri untuk pasien ini bisa ditangani oleh
dokter. Oke, Ya. jadi itu sempat ada kesulitan-kesulitannya itu tadi ya, Kang Haris ya. Salah satunya ada mungkin masih ada banyak warga yang menolak gitu. Salah satu penolakannya adalah takut gitu ya, justru ya dengan kehadiran ambulan gratis yang sering berlalu lalang mungkin ya di wilayah mereka seperti itu ya, Kang Haris ya. Iya, jadi kalau misalkan ada ambulans, mereka berpikirnya udah COVID aja, Aha, kan belum oke. tentu COVID. Benar. Gitu. Benar. Ah, Dan jadi kalau misalnya dari keluarga juga tadi salah satu kesulitan Kang Haris adalah ternyata ada beberapa warga juga yang keluarganya gak mau ngurusin istilahnya gitu ya Kang Haris ya? bukan nggak mengurusinya, tapi Takut lebih atau takut. gimana? Lebih takut ya? Jadi kita di sini, keluarganya di sana, Oke. jauh gitu loh. Karena Dan- kan di awal-awal pandemi itu kan virus COVID tuh sepertinya di pikirannya tuh momoknya udah kayak yang menakutkan gitu. Pokoknya kalau kena COVID mati, kena COVID mati gitu kan. Kesentuh dikit udah pasti ketularan kayak gitu-gitu ya, pasti gitu, ya. Oke. Padahal semut juga itu bisa mati. Iya, bener-bener. ketimpa pensil kita bisa mati. Benar, iya. Kalau satu truk. Iya. Jadi kapan aja sebenarnya kita bisa kalau udah ajalnya tuh bisa aja ya. Kan Benar. Tinggal kitanya aja sebenarnya. Kita juga edukasi teman-teman juga, edukasi bahwa penularan COVID itu nggak semudah itulah, jadi seperti itu. Kalau kita menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, insya Allah kita bisa terhindar lah. Karena kita juga alhamdulillah ketika kita menjadi driver ambulans itu, kita alhamdulillah belum ada driver itu yang kena COVID. Iya. Mungkin karena saking ikhlasnya gitu ya. Mungkin karena nyaman aja gitu ya. Maksudnya kita bukan dibawa beban seperti itu. Benar tuh. Kalau kerjanya ikhlas ya, didasari dengan cinta, insya Allah sih semuanya selalu dilindungi gitu ya, Kang Haris ya, prinsipnya ya. Nah, sempat ada ini nggak sih, Kang Haris, kan kalau waktu dulu ya awal-awal ya, kalau misalnya ada COVID, terus banyak ambulans yang berlalu lalang gitu ya. Ini nih paling kosong nih, cuma buat nakut-nakutin nih, dia cuma nyalain sirine doang, padahal di dalamnya nggak ada pasiennya. Nah, pernah kayak gitu nggak? Ada kejadian kayak gitu nggak? Enggak, kalau kita lebih kita lebih tahu aturannya. Jadi ketika ambulan kita kosong ya kita nggak menyalakan sirine. Oke. Gitu. Ketika ada pasien atau menjemput pasien baru kita nyalakan. Karena apa? Kita kan safety juga ya, maksudnya jangan berpikir bahwa kita bawa ambulan bebas gitu. Jadi ketika ada permasalahan nanti di jalan, misal kita nyerempet orang segala macam, kalau kita nggak bawa pasien kan kita bingung juga harus jawab apa. Jadi kita untuk teman-teman semua driver yang kita naungi gitu ya, semuanya ketika memang tidak ada pasien atau tidak menjemput pasien itu disarankan untuk tidak menghidupkan sih. Nah, mungkin juga bisa diedukasi juga ya ke masyarakat, karena walaupun ambulansnya kosong tapi sirene nyala, itu bukan berarti bohong atau gimana ya, bisa aja itu lagi mau OTW untuk menjemput gitu ya, menjemput pasiennya. Ya, bisa jadi, karena kan kita nggak tahu di dalam mobil itu ada siapa, mau kemana, dari mana, gitu kan. Jadi saya sih kalau misalkan karena kita udah biasa pernah membawa ambulans, jadi kita tahu kondisi di dalam kondisi di dalam ambulans ketika memang itu urgent, ketika itu membawa pasien atau membawa mayat ya, mayat COVID itu. Jadi diharapkan untuk masyarakat tuh bisa membuka jalur, baik itu dia menyalakan sirine ataupun tidak, karena kan kita nggak tahu. Terkadang juga supir juga kalau yang baru biasanya sungkan mau ngidupin sirine itu. Oh gitu. Iya. Saking ini ya, Karena, takut ada ini dari warga sampai segitunya. Karena kan belum terbiasa gitu. Oke. Ya teman-teman juga waktu pertama juga mendipin sirine itu nggak terbiasa gitu ya. Jadi kayak gimana gitu di jalan tuh. Terus kan kalau kita masuk ke pemukiman itu kan mata kan tertuju pasang kita semua nih. Benar. Padahal orang itu kan ngelihatnya mobil. Ya. Tapi karena kita kan kaca itu terang, jadi sepertinya bukan sepertinya kayak tertuju sama kita gitu. Nah itu kadang-kadang teman-teman itu bikin kalau bahasa kerennya grogi lah gitu. Grogi gitu ya. Iya, karena kan dilihatin orang banyak kan. Benar. Apalagi kita KPD gitu kan, putih-putih segala macam, gak kelihatan, meskipun orang nggak tahu juga siapa kita gitu kan. Jadi kita tetap aja supir grogi aja gitu.
Bagi kita ya, cuman nggak tahu ya kalau supir yang lain. Oke, karena kan itu tadi kan supir ambulannya pada dasarnya bukan yang awalnya memang mereka udah jadi supir ambulan gitu kan. Ada beberapa yang beralih kayak misalnya Kang Haris kan juga kan awalnya bukan berprofesi sebagai supir ambulan, tapi ketika Covid beralih profesi menjadi salah satu relawannya gitu ya. Mungkin itu menjadi salah satu faktornya juga ya Kang Haris ya. Iya, itu juga salah satu faktor sih karena kita kan peralihan ya. Iya. Peralihan dari pekerjaan A menjadi relawan B gitu kan. Dengan apa namanya? Kita belum ada basic yang mumpuni untuk apa namanya? Membawa ambulans gitu kan. Modal niat gitu ya Ya, sebenarnya yang penting kita niat dulu bantu orang. Benar. Kalau udah apa? Karena kan kalau kita bantu orang, insya Allah semua jalannya baik gitu kan. Benar, amin, amin, Gitu. amin. Nah, Kang Haris pas jadi relawan supir ambulan ini, gimana keluarga nih Kang? Anak, istri nih, pasti kan istri kan kayak, aduh ngapain sih, Akang kamu tuh ninggalin aku mulu kesana kemari kan, aku takut gitu. Itu ada protes nggak dari istri atau justru ngedukung nih Kang Harisnya? Ya jadi semuanya pasti awalnya pasti semuanya nggak mau. Karena apa? Karena kan memang semua orang sudah termindset bahwa COVID itu bahaya. Benar. Ya bukan dalam artian kita juga memandang COVID itu nggak bahaya gitu. COVID itu tetap bahaya, tapi kita tetap ngasih pengertian. Setelah kita membawa, kita tetap taat protokol kesehatan segala macam. Kita membawa juga kita tetap taat protokol kesehatan juga. Kasih pengertian gitu ya. Ya akhirnya kan ya tadi kalau misalkan kalau habis bawa ya jangan pulang dulu Ya, gitu kan. oke. Kita bersihin dulu badan, kita ganti baju baru bisa pulang gitu. Pada saat lagi kasusnya naik-naiknya itu Kang Haris setiap hari tuh pulang ke rumah langsung atau kayak mengasingkan diri dulu gitu? Enggak juga sih, Langsung- maksudnya apa namanya, kita lihat juga ya kalau kita nggak bawa ngapain nggak pulang gitu loh. Oke. Ya kalau misalkan kita bawa, dan kalau kita bawa pun kalau misalkan memang kita sudah bersih, kita rasa kita bersih udah nggak masalah sih. Kalau Oke. kalau saya pribadi seperti itu. Yang penting kan udah menerapkan prokesnya Protokol tuh kesehatan. seketat mungkin gitu ya Iya, Kang Haris benar. ya. Insya Allah sih aman gitu kan. Iya. Nah, oke. Jadi saya bilang tadi apa namanya, ketika memang kita sudah menerapkan protokol kesehatan dan kita rasa kita udah aman ya, kita ganti baju segala macam, ya menurut saya nggak masalah sih itu. Oke, benar. Jadi jangan terlalu termindset bahwa ya COVID nanti menjadi segala macam, nanti takut saya kena COVID segala macam. Karena kalau misalkan kita termindset seperti itu, nantinya malah membuat imun kita semakin turun. Malah jadi suges nggak sih ya Kang ya? Iya, jadi sugesti. Jadi apa-apa takut, Iya, takut. benar. Malah terkadang kalau saya ngelihat tuh orang yang parnonya terlalu tinggi itu malah yang berkemungkinan besar kena COVID-nya. Karena kan dia jadi stres ya, Nah, kan bisa karena stres. saking takutnya, saking parnonya, Ya. terus mikir ini itu segala macam, imunnya jadi turun ya, jadi malah kena virus jatuhnya ya. Jadi kalau misalkan naik angkot, nggak mau naik angkot gitu kan, bukan cuman badan aja, kantong juga. Bener. Dari naik angkot ramen, Otak stres, kantong stres ya. bener itu. Jadi apa namanya, kita bawa santai aja. Apalagi kan kemarin juga pemerintah juga udah bilang bahwa COVID sudah menurun dan COVID yang sekarang ini kan nggak seperti COVID sebelumnya pertama dan kedua. Gitu. Apalagi sudah mulai vaksin ya, Ya. vaksin booster juga sudah sudah. mulai dilakukan oleh masyarakat gitu. Kayak aku juga alhamdulillah udah vaksin booster juga. Udah. Jadi tapi kan tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Kayak ini juga disclaimer ya buat kita semua. Jadi Kang Haris dan juga aku udah antigen sebelumnya Kang ya. Oke, sudah, Udah antigen. Kita juga di sini udah disinfektan apa segala macam. Ya, jadi udah insya Allah disemprot, aman. udah disemprot semua ini. Ini jaraknya juga kita jauh ya. Nah, Iya. jadi insya Allah aman ya Kang Iya. Haris ya. Oke kalau gitu. Nah kalau tadi kan dari istri awalnya agak menolak gitu ya, tapi setelah dikasih pengertian, jadinya mengerti juga gitu istrinya Iya, Kang Haris. Nah kalau anak-anaknya Kang Haris seperti apa? Ada kayak suka protes gitu? Oh, papa aku ngapain sih nganterin pakai ambulan? Aku kan takut apa segala macam gitu. Alhamdulillah anaknya masih kecil. Oh jadi belum ngerti ya? Jadi belum ngerti. Oke. Jadi kalau ketemu nyampe rumah cuma manggil aja, paling meluk aja, udah gitu aja sih. Oke, jadi alhamdulillah setidaknya keluarga mendukung lah istilahnya ya. Doa dari keluarga itu kan juga paling penting ya harus ya. Ya, dukungan dari keluarga itu penting karena kan mau tidak mau keluarga itu adalah yang utama. Keluarga itu ada yang utama, Iya. bener banget. Kalau keluarga nggak ikhlas nggak ridho, kita juga bingung kan. Di jalan nanti kita serba ragu.
gitu. Nah, Kang Haris pernah nggak ada satu titik di mana Kang Haris dan juga timnya kalau boleh tahu ada berapa sih? Tangerang 1, Serangnya 2. Oh, dibagi-bagi ya tiap daerah itu Iya, ada iya. timnya masing-masing gitu ya. Oke, nah. 2, Cilegon 1, terus ada 6 semuanya berarti. Oke. Ya. Jadi dibagi gitu Iya, ya. di Dibagi masing-masing ke wilayah ada. Karena Pasti kan nggak ada. mungkin juga kita misal kita kantornya di Serang, nggak mungkin kan kalau kita harus dari Serang ke Tangerang gitu kan. Benar. Takutnya dia butuh apa, butuh cepat Takutnya gitu butuh kan. cepat, tapi karena jarak kan terkendala jaraknya jarak jauh yang kan belum jauh. tentu lancar juga, macet Benar. gitu kan. Iya. Kita nggak ngitung macetnya juga. Ya mungkin dari situ kita bagi-bagi jadi per wilayah lah. Per wilayah itu Jadi juga ketika memang nanti membutuhkan ambulan bisa telepon langsung nomor di ambulan atau bisa langsung telepon call centernya. Nah, itu ada nggak pernah sama tim dari Kang Haris itu satu titik di mana kayak yang ngerasa, aduh, gue udah capek banget, gue udah nggak bisa ngehandle nih, aduh gue udah nyerah deh, nggak mau jadi relawan lagi. Itu pernah nggak ada terbesit pikiran seperti itu tuh? Entah Kang Haris atau ada tim lain mungkin yang pernah curhat gitu ke Kang Haris? Selama ini sih enggak ya, karena kan memang kita bergeraknya itu awalnya dari niat ya. Benar. Dari niat dilandasi dulu. emang niatnya Iya. udah kuat banget juga ya Kang Haris ya. Ya meskipun kadang-kadang capek itu pasti ya, Benar. karena kan kita juga pernah nganter bukan pasiennya tapi almarhum lah gitu, orang yang meninggal akibat COVID gitu kan. Itu di luar daerah gitu kan. Itu kita dari pagi di rumah sakit kan nunggu kan prosesnya kan prosedurnya Panjang A, B, ya. C, D, H, itu siang kita nyampe di kantor lagi itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam dari pagi gitu kan. Pernah tuh rekor sehari nganterin pasien sampai berapa kali tuh? Paling Tertinggi. sekitar 5-6 lah. 5-6 itu juga pasti kan prosesnya juga panjang ya. Kalau kita nganter pasien yang COVID sih, pengalaman kita tanya dulu ya sama pasien tuh udah menghubungi rumah sakit belum. Karena pengalaman kita kalau misalkan kita nggak nanya dulu, takutnya kita langsung bawa ke rumah sakit nggak, misal rumah sakit penuh kan nggak mungkin kan kita bawa pulang lagi kan. Terus nggak mungkin juga kita tinggal lagi di rumah sakit. Jadi ini sistemnya adalah warga ini bisa langsung kontak Kang Haris gitu ya. Ya. Jadi nanti dijemput, terus tapi dengan syarat si pasien ini nih udah harus kontak dengan rumah sakit itu tadi gitu ya. Jadi supaya bisa langsung dianterin gitu. Jadi hal yang pertama kita tanyakan adalah pasien atau keluarga pasien udah kontak rumah sakit dulu untuk memastikan bahwa rumah sakit itu menerima. Nah, jangan sampai nanti udah nyampe rumah sakit Ternyata belum terdaftar gitu. Rumah sakit penuh. Kalau terdaftar pasti bisa. Oke. Bisa daftar itu kan gampang, prosedural. Tapi kalau misalkan penuh kan kita nggak bisa. Apakah dia menunggu di luar kan nggak mungkin gitu. Iya. Jadi lebih baik konfirmasi dulu ke rumah sakit. Nanti dari rumah sakit baru kita bisa antar, atau nanti kalau dari rumah sakit nggak ada kan kasihan juga harus nelfon rumah sakit yang lain lagi, kita harus pindah lagi ke rumah sakit. Cari-cari dulu gitu ya. Kita karena pernah juga kita yang pertama kita pernah bawa pasien ngantri untuk masuk UGD itu ngantri. Terus pernah juga kita bawa pasien karena memang nggak konfirmasi, kita bawa ke rumah sakit A terus pindah lagi ke rumah sakit B. Itu pernah. Karena kan pernah kejadian ya, keluarga pasien bukan nggak mau nganter ya, tapi Nggak ada yang ngurusin apa gimana? ya kurang lebih seperti itu ya. Kita sampai rumah sakit, kita kan hanya dikasih rujukan aja ya. Jadi kita ke rumah sakit, kita bilang ini sudah konfirmasi ke siapa? Saya nggak tahu, saya kan supirnya. Maksudnya saya kan supir ambulannya gitu kan. Saya cuma dapat surat ini dari puskesmas, suruh ambil ini, bawa ke sini. Jadi yang ada malah, aduh mas harusnya begini segala macam. Saya bukan keluarga pasien, saya hanya mengantarkan gitu kan. Dan hal-hal yang seperti itu ya kadang-kadang kita itu jadi serba salah ya ketika di jalan itu. Apalagi lagi di kondisi yang darurat juga ya, Kang Ya Haris ya. kalau takutnya posisi darurat, kalau nggak darurat sih mungkin kita masih bisa kontak keluarganya ini seperti apa, mau bagaimana gitu kan ya. Kalau misalkan darurat kan kita repot juga gitu. Karena kan sekali lagi supir ambulans itu bukan berarti mengurusi semuanya. Benar, bukan berarti terima jadi gitu ya. Iya gitu kan. Kita ngambil dari rumah bawa ke rumah sakit,
kan tuh butuh pendaftaran segala macam ya. Karena kita nggak mungkin kita yang daftarin, terus kita yang masukin ke IGD-nya, terus kita ngomong sama dokternya segala macam baru kita tinggal pulang, kan nggak mungkin. Kan ambulan harus kita pindahin dulu segala macam. Kan jadi waktunya terbuang habis di situ. Nah, kalau misalkan kita udah konfirmasi segala macam enak. Oke. Nah, dari segi pembiayaan nih Kang Haris, pembiayaan kan pasti operasional kan butuh banyak juga ya, lumayan yang dibutuhkannya. Itu seperti apa? Kalau dari relawan supir ambulan yang Kang Haris dan tim melakukan ini? Kalau pembiayaan tuh apa namanya, semuanya kita dikasih fasilitas dengan Alfamart sih seperti itu. Semuanya ya. Oke. Kita difasilitasi dengan Alfamart, baju hazmat, terus ada juga tabung oksigen juga ada. Seperti itu. Semuanya udah disiapkan gitu ya, Kang Haris ya. Wah, jadi semua operasionalnya makanya bisa berjalan dengan lancar juga, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar, nggak ada masalah sampai sekarang. Gitu. Sejauh ini karena tadi ya semuanya udah disediakan, udah disiapkan oleh Alfamart yang membantu Kang Haris dan juga tim pastinya. Iya. Wah, ini luar biasa banget. Nah, Kang Haris, itu kan tadi Kang Haris udah ceritain ya seputar gimana Kang Haris selama menjadi relawan gitu pada saat COVID-19. Nah, sampai sekarang masih berjalan, masih berlanjut? Sekarang kita masih berjalan terus untuk ambulans gratis, baik itu nanti di COVID atau kan karena memang sekarang ini COVID lagi turun udah turun. Jadi kita yang tadinya hanya fokus ke COVID, sekarang kita juga membawa pasien-pasien yang memang membutuhkan bantuan ambulans. Lebih meluas lagi ya? Iya, lebih global lagi. Nah, wah seru banget ya berarti ya Kang Haris ya. Jadi dari awal niat yang sangat besar itu tadi dari Kang Haris dan juga teman-teman yang ternyata satu visi dan misi ya Kang Haris dan teman-teman. Jadi saling sinerginya tuh dapat banget ya. Karena memang basic kita itu kan relawannya dari awal juga. Karena kan kita yang saya bilang tadi, meskipun engineer juga di bagian relawan gitu. Sebelumnya apa engineer relawan itu apa kegiatannya? Jadi gini, kita itu bergerak di bidang konstruksi, terutama di jembatan, gitu. Kita bangun jembatan tetap kita bangun jembatan di pelosok-pelosok. Bagaimana caranya kita membantu masyarakat mempermudah akses mereka. Jadi jiwa relawannya emang udah mendarah daging ya kayaknya Kang Haris ya dari dulu ya. Jadi kalau saya sih lebih hobi sih. Maksudnya membantu orang itu enak. Benar. Karena kalau saya sih percaya gini, kalau kita memudahkan perjalanan seorang atau mempermudah kesulitan seorang, maka nanti akan ada timbal baliknya kita juga. Benar. Berarti Allah nanti juga akan mempermudah kita juga gitu. Jadi kita bantu orang, kita juga bakal dibantu. Gitu. Jadi semuanya nanti bakal lancar. Jadi makanya saya bilang tadi suka aja ngebantu orang. Jadi kalau ngeliat orang susah, bukan orang susah ya, tapi orang yang membutuhkan bantuan itu bawaannya ya pengen ngebantu aja. Dengan bagaimanapun caranya ya kita pikirkan nanti ke depan. Gitu. Sebenarnya sih bukan mengharapkan timbal balik dari orang yang dibantu tersebut gitu ya, tapi kan kita percaya ya Kang Haris ya, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai gitu kan ya. Benar. Sama kayak cinta. Seperti apa? Coba filosofis cinta dari Kang Haris seperti apa sih? Apa yang kita itu yang kita tanam, apa yang kita tanam itu yang kita ambil. Itu yang kita ambil. Kalau misalnya kita awalnya nanamnya baik, pasti nanti hasilnya juga baik. Iya. Nah ini kan Kang Haris udah ceritain seputar kegiatannya Kang Haris sebagai relawan COVID-19 ya, menjadi supir ambulan yang diawali dengan niat, dengan cinta ya, dibumbui dengan cinta, segala sesuatu yang dilandaskan dengan cinta itu endingnya juga pasti akan manis juga ya Kang Haris ya. Ya manis asam pahit lah. Manis asam pahit ya. Tapi yang namanya cinta gitu ya, insya Allah itu akan bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Nah Kang Haris pernah nggak punya kayak ngerasa ada hambatan atau kendala, kesulitan gitu yang pernah Kang Haris secara pribadi alami, itu ada nggak? Pasti ada lah sejauh semuanya. Ini. Pasti ada beberapa kesulitan itu pasti ada. Cuman kan sekarang bagaimana cara kita menyikapi kesulitan itu? Kalau saya sih lebih. Kalau Kang Haris gimana tuh menyikapinya? Saya lebih ke biasa aja, dibikin biasa aja udah. Pokoknya kalau misalkan ada masalah ya itu cobaan udah gitu aja. Jadi nggak usah. Kalau saya sih nggak mau mikir pusing.
Gak Kalau diambil pusing ya. Iya, udah kalau ada masalah ya sudah. Ini masalah udah gitu aja. Telan aja gitu Iya, ya. dinikmatin Ntar juga aja. Dinikmatin aja, ntar juga selesai sendiri masalahnya Iya. gitu. Karena kalau misalkan kita baik ada masalah di manapun, kalau kita pikirin selesai enggak riweuh iya gitu. Iya, benar. Mendingan Malah udah makin tambah pusing. ya udah berjalan aja, senyum-senyum aja udah. Yang penting orang tahu kita happy. Orang yang penting, wah ini nih yang penting, orang yang penting tahu kita happy gitu Iya. ya, kayak nggak ngerasa Nggak beban ngerasa ada apa-apa. masalah. Mau lagi suka, mau lagi duka, yang penting kita happy aja. Yang penting penting orang kita lihatnya orang lihat kita senang. Mhm. Kalau misalkan orang lihat kita senang kan gimana ya? Jadi motivasi juga buat orang juga. Ini orang apa namanya nggak pernah riuh kayaknya, maksudnya nggak pernah susah kayaknya. Padahal dalam hati, aduh susah banget nih. Jadi Walaupun dalam hati itu kayaknya ada mengkel banget gitu ya, tapi Ya. yang penting outputnya nih orang-orang harus kita ngelihat kita tetap tersenyum Ya, gitu ya, tetap bahagia gitu ya. Jadi itu menjadi motivasi juga buat Kang Haris ya. ya susah senang kita bahagialah. Sudah senang kita bahagia. Nah, Kang Haris punya kegiatan-kegiatan lain juga nggak? Atau punya program-program lain gitu? Selain kan kemarin Kang Haris berkontribusi untuk menjadi relawan jembatan, pembangunan jembatan di Iya. daerah-daerah pelosok. Iya. Nah, terus juga menjadi relawan COVID-19. Nah, ada program-program lain yang Kang Haris geluti? Ya sekarang ini kita lagi ada program Baduy Sehat. Baduy Sehat. Iya. Baduy Sehat. Apa tuh Baduy Sehat, Kang? Jadi Baduy Sehat itu kita tetap juga bekerja sama dengan Alfamart. Karena kan kita bergeraknya Baduy Sehat ini karena melihat bukan minim ya, tapi sulitnya akses gitu lah. Oke. Bagaimana orang Baduy ini menerima akses kesehatan lah. Kurang akses kesehatan untuk masyarakat di suku Baduy itu ya? Ya minim. Minim ya, minim. Bukan sulit. Minim karena kan mereka kalau harus ke puskesmas itu kan jauh. Benar. Jauh-jauh semua, dan mereka kan ada beberapa juga yang memang nggak bisa memakai kendaraan, terus dan tenaga kesehatan juga nggak bisa mencakup semua Menjangkau wilayah. wilayah di sana ya. Karena kan kalau yang kita tahu Baduy itu kan suku yang Sangat membatasi di daerahnya teknologi. dengan wilayah luar gitu ya. Iya. Jadi kan Baduy itu kan kalau misalkan kita tahu kan dibagi menjadi dua ya. Iya. Baduy dalam dan Baduy luar. Kan ada Baduy yang sudah melek teknologi, Sudah Baduy mulai luar. bisa mengikuti gitu ya kemajuan-kemajuan Iya. yang ada. Ada juga Baduy dalam. Nah kan ada beberapa yang memang sulit juga karena di Baduy itu kan karena nggak bisa masuk kelas dan segala macam. Iya. Aturan ada tuh masih kuat lah. Masih kuat banget ya. Jadi nggak semua orang bisa ngakses ke sana. Kebetulan kita punya akses, terus kita juga lihat masyarakat Baduy ini bukan anti tentang pengobatan, pengobatan modern ya. Oh, jadi mereka masih tradisional banget ya. Iya, jadi mereka nggak, maksudnya begini, mereka tuh nggak anti pengobatan modern, meskipun di mereka sendiri ada pengobatan tradisional. Gitu. Jadi kan ada beberapa penyakit yang memang nggak bisa diobati dengan cara tradisional. Nah, kalau misalkan kanker, kan kemarin juga kita sempat yang butuh tindakan medis gitu ya. Kita ada kemarin kita menangani kanker juga ada, terus patah tulang juga ada. Bahkan kita juga sempat lakuin operasi di sana. Di klinik. Di klinik. Iya, klinik yang kita bangun bersama Alfamart. Jadi kita bawa dokter, kita bawa si pasien, kita obati di sana, kita operasi di sana dengan beberapa ketentuan medis lah. Itu orang-orang medis yang paham. Pernah juga kejadian kita ada pasien itu di Baduy dalam. Di Baduy dalam. Jadi di Baduy dalam itu kan orang Baduynya nggak mau keluar. Iya benar. Orang Baduynya nggak mau keluar, nggak bisa dibawa keluar. Kita sudah bawa peralatan perang sebenarnya. Kalau dokter itu peralatan perangnya kan ada gunting segala macam gitu kan. Kita udah bawa peralatan perang, ternyata si pasien nggak bisa dibawa keluar. Mereka juga nggak mau keluar dari wilayahnya gitu ya. Jadi di situ kita sama dokter itu sudah sore kita bingung ya. Maksudnya ini kita sudah terlanjur bawa peralatan perang nih ibaratnya, udah tinggal perang tembak-tembakan doang gitu kan. Benar.
Ya orang nggak mau, akhirnya kita lobby segala macem, bisa, tapi kita yang harus ke sana. Boleh ya, boleh akses orang luar Iya, untuk masuk ke bisa. Akses dalamnya orang gitu luar ya? itu boleh. Maksudnya siapapun boleh masuk, tapi mengikuti peraturan. Gitu. Kang Haris, selama menjadi relawan supir ambulan gratis ini, pernah nggak sih Kang Haris tuh berada di titik yang ngerasa ada pengalaman yang bikin Kang Haris tuh ngerasa, aduh ini gue nggak bisa nih, gue nggak kuat, gue sedih banget nih dengan kejadian yang kayak gini gitu. Itu ada nggak sih pengalaman yang kayak gitu? Iya, jadi ketika kita nganter pasien gitu ya, kita sudah maksimal, kita sudah kejar waktu. Ada pasien tuh sampai ketika kita bawa itu dia sampai rumah sakit itu sudah meninggal. Nah, itu Nggak ketolong ya? iya. Jadi kita kan merasanya gimana ya? Meskipun gimana perasaan kita itu, kok nggak bisa gitu, ada apa? Iya. Itu yang bikin kita sebenarnya sedih. Ada yang ngerasa disayangkan gitu ya, kayak Iya. aduh kita udah Kenapa berusaha nih, semaksimal mungkin gitu ya. kadang-kadang kita di situ ya kesel juga, maksudnya kalau misalkan nanti ada di jalan ada seperti apa, kita hanya berpikir bahwa ya berarti kurang maksimal lah gitu kan. Kita sedih juga bahwa kita masih bernafas nyampe rumah sakit tuh sudah meninggal. Tapi kan balik lagi ya Kang Haris ya, manusia hanya bisa berusaha tapi tetap Tuhan yang menentukan gitu ya Kang Haris ya. Iya. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin ikhtiarnya, dan hasilnya seperti apa itu memang udah kita pasrah aja gitu ya, berserah diri aja gitu. Nah Kang Haris, kan Kang Haris juga tadi udah ceritain juga awal mulanya pengen jadi relawan adalah dengan rasa senang gitu untuk ngebantu orang gitu kan, buat orang senang itu Kang Haris juga lebih luar biasa senangnya. Nah apakah Kang Haris pernah punya pengalaman gitu sebelumnya, pernah ditolong orang gitu, atau pernah ada kejadian-kejadian yang bisa bikin Kang Haris kayak wah gue harus suatu saat gue harus kayak begini nih gitu? Iya, jadi ini kita bicara keluarga ya, karena kan memang anak saya juga posisinya itu waktu itu kita keluarga itu agak sedikit shock juga ketika mendengar bahwa anak saya itu menderita kelainan jantung. Gitu. Kelainan jantung itu bawaan lahir dan memang harus membutuhkan pertolongan, maksudnya tindakan cepat. Karena kalau misalkan kita lambat itu kan nanti permasalahannya menjadi melebar. Jadi komplikasi gitu. Seperti itu. Nah, kita kesana kesini, alhamdulillah ada yang bantu dan dilancarkan gitu. Jadi yang saya bilang tadi kalau misalkan kita bantu orang, ya jalan kita juga akan dipermudah gitu kan. Ya, meskipun ketika kita melihat keluarga kita dalam kondisi yang kondisi yang memang antar hidup dan mati lah, seperti itu. Jadi saya sudah pernah merasakan itu, saya sudah melihat itu, menjalani langsung. Di situ saya ngerasa ya, jadi saya pernah ngerasain itu, kalau bisa saya membantu orang juga. Itu yang membuat saya ingin lebih membantu orang itu lebih. Gitu. Karena saya merasa saya sudah dibantu gitu, meskipun tidak langsung dalam konteks orang yang membantu gitu ya. Jadi jalannya dipermudah. Paling itu sih yang memperkuat lagi itu, karena pernah merasakan yang kondisi di bawah lah. Benar. Kondisi di bawah dalam artian kesehatan. Pernah di kondisi yang benar-benar butuh bantuan orang lain gitu ya. Dan ternyata ada jalannya ya Kang Haris ya. Karena waktu itu kan operasi itu kita butuh darah. Saya bawa teman-teman tuh, tetangga-tetangga yang memang golongan darahnya sama. Ternyata kita bawa 3 orang itu supaya kuota terpenuhi ya. Ternyata satu itu karena kurang tidur jadi nggak bisa tarik darahnya. Dan alhamdulillah ada aja lah gitu yang ngebantu.
ada aja ya. Iya, ada aja, maksudnya Bantuan dari mana aja gitu ya Kang Haris ya. Makanya saya berpikir bahwa kalau kita mempermudah pekerjaan orang, ya kita juga akan permudah. Benar. Gitu. Ya, jadi jalannya juga jadi lancar juga gitu ya. Rezekinya juga ada aja kayak gitu. Iya, seperti itulah lebih tepatnya. Oke, kalau gitu Kang Haris, aduh ini luar biasa banget ya Kang Haris, udah sharing-sharing, udah ceritain seputar gimana keluh kesahnya, terus perjuangannya menjadi relawan supir ambulan gratis gitu ya pada saat COVID-19, bahkan sampai sekarang juga masih sering masih berjalan juga gitu ya. Masih. Nah, Kang Haris, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di Alphabet Podcast by Alfamart ya pada hari ini. Aduh, ini kisahnya sangat-sangat menginspirasi kita semua. Yang bisa aku dapat adalah ayo kita berbuat baik gitu ya Kang Haris ya, supaya apa yang kita perbuat itu insya Allah nanti dampaknya juga akan baik juga kalau misalnya kita selalu berbuat kebaikan gitu ya. Oke. Nah, Kang Haris, terakhir dong closing statement dari Kang Haris buat sobat Alphabet semua. Untuk teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, saya sih berpesan bahwa apapun kesulitan yang kita hadapi itu terus kita hadapi dan kita nikmati, karena memang setiap cobaan itu adalah untuk kita bisa menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu dari saya. Apapun yang kita lakukan itu adalah proses kita untuk menuju lebih baik lagi. Ya, mungkin seperti itu. Oh, mantap betul nih Kang Haris. Oke, ya. siap. Statementnya pada podcast kali ini. Terima kasih banyak Kang Haris udah mampir ngobrol-ngobrol bareng Alphabet Podcast. Sehat, sukses terus ya. Amin. Semoga makin selalu dilimpahi rezeki dan juga selalu diberikan kemudahan jalan hidupnya, karena selalu memudahkan jalan hidup orang lain. Amin. Sobat, itu tadi ya Alphabet Podcast by Alfamart di episode kali ini yang udah ngobrol-ngobrol bareng Kang Haris yang merupakan salah satu relawan ambulan gratis pada saat COVID-19. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi untuk sobat semua. Gerald mau pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Alphabet Podcast berikutnya. See ya.